Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Sejarah Perkembangan Aplikasi Statistika. Izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Hans Franklin Bahrudin Wewengkang. Yang kedua Muhammad Alfiransyah Taufik. Dan yang ketiga Syafriyandi Kudo. Baik, untuk materi, kita langsung saja. Saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan aplikasi statistika. Pada abad ke-20, statistika berkembang menjadi ilmu yang sangat matang. Selain di bidang pertanian, statistika berkembang pada bidang psikologi, ekonomi, sosiologi, industri, dan lain-lain. Nah, perkembangan statistika di bidang pertanian cukup banyak, terutama dalam penggunaan rancangan percobaan yang memang sudah diawali pada masa Piscer. Perkembangan statistika di bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah ekonometrika dimulai pada tahun 1920 yang dipelopori oleh Ragnar Fritz dan Jan Timbergen. Ekonometrika sendiri adalah cabang dari ilmu ekonomi yang merupakan integrasi antara ekonomi, matematika, dan statistika. Walaupun demikian, powerful perkembangan ekonometrika kurang mendapat sambutan hangat dari ekonom-ekonom besar yang kurang sreg dengan pemodelan termasuk John Maynard Keynes. Si Keynes ini memandang skeptis terhadap buku Timbergen yang berjudul Statistical Testing for Business Cycle Theory. Baru di akhir tahun 1940 dan awal 1950, ekonometrika mulai berkembang lagi yang dipelopori oleh Chernoff, Havelmo, Koopmans, Rubin, dan Simon yang bekerja pada Kolb's Commission for Research in Economics. Peran statistika cukup besar dalam ekonometrika, terutama dalam hal metode estimasi parameter. Model ekonometrika yang pada umumnya terdiri dari beberapa persamaan yang saling terkait atau sistem persamaan simultan dan seemingly unrelated regression. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk mengestimasi parameter sistem persamaan simultan, Henry Theil pada tahun 1956 menemukan suatu metode 2SLS atau two-stage least squares. Kemudian pada tahun 1962, Zellner menemukan suatu metode SUR atau seemingly unrelated regression. Untuk mengestimasi parameter model sistem persamaan regresi, selanjutnya Theil bersama Zellner menemukan metode 3SLS, yaitu three-stage least squares, untuk mengestimasi sistem persamaan simultan yang pada prinsipnya merupakan integrasi antara metode 2SLS dengan metode SUR. Model ekonometrika pada umumnya dibangun berdasarkan data yang bersifat time series, sehingga memunculkan model distribusi lag maupun autoregresif yang dikembangkan oleh Nerloff pada tahun 1972. Pada umumnya model-model tersebut terjadi pelanggaran asumsi klasik, yaitu autokorelasi dan heteroskedastisitas. Sehingga belakangan muncul suatu model yang dikenal dengan ARCH atau Autoregressive and Conditional Heteroskedasticity. Di bidang peternakan, industri peternakan di USA berterima kasih kepada Carl Pearson karena melalui teori normal, kemajuan genetik atau genetic progress pada produksi susu meningkat sebanyak 40% pada tahun 1950-an. Untuk analisis genetika kuantitatif umumnya dipergunakan statistika tingkat tinggi, seperti Bayesian Statistics. Di bidang industri, peran statistika yang menonjol adalah dalam bidang pengendalian kualitas dan penerapan rancangan percobaan faktorial sebagian, atau fractional faktorial, yang berusaha meminimumkan jumlah percobaan yang relatif mahal. Hal ini dapat kita kenal seperti pada metode Taguchi yang ditemukan oleh Dr. Genichi Taguchi dari Jepang pada sekitar tahun 1980 yang juga disebut offline quality control. Walter Shewhart, yaitu seorang fisikawan Amerika yang bekerja sebagai engineer dan konsultan pada tahun 1924, menunjukkan ide pengendalian kualitas secara statistik atau statistical quality control melalui penggunaan control chart atau run chart. Pendekatan ini dapat memberikan tanda jika proses produksi menyimpang dari target, yang disebut juga online quality control. Untuk materi selanjutnya,
Saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan sejarah perkembangan aplikasi statistika pada tahun 1930. Pada tahun 1930, William Edward Deming yang berguru pada Shihart untuk masalah manajemen tertarik terhadap aplikasi statistika untuk merencanakan pengendalian kualitas dan metode perbaikan proses untuk industri. Ide-idenya diserikan dalam 14 poin untuk manajemen yang dikenal sebagai 14 prinsip Deming. Misalnya salah satu poin menyatakan, jangan memilih supplier karena harga, tetapi pertimbangkan kualitas dan pilih supplier yang menggunakan quality control. Untuk memperbaiki proses, Deming memperkenalkan langkah-langkah tersistem yang dikenal dengan nama PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Karena metode dan idenya ini, pada tahun 1950, para pimpinan bisnis dan industri yang tergabung ke dalam JUSA, Japan Union of Scientists and Engineering, di Jepang mengundang Deming untuk mengajarkan metode baru tersebut. Menggunakan metode Deming secara luas di Jepang berpengaruh terhadap pemulihan industri dan ekonomi Jepang yang hancur setelah Perang Dunia II, yang akhirnya terjadi economic booming bagi Jepang pada abad ke-20. Meskipun ide-ide Deming sukses di Jepang, namun secara luas diabaikan di Amerika. Metode Deming baru diterapkan pada awal 1980 ketika perusahaan di Amerika merasa perlu meningkatkan efektivitas agar dapat bersaing dengan pasar asing. Dengan berkembangnya penggunaan statistika di bidang industri yang menunjukkan manfaatnya, maka timbul ilmu baru yang merupakan gabungan statistika dan manajemen yang dikenal dengan metode Six Sigma, yang mengusahakan produk dengan konsep zero defect. Metode ini banyak diterapkan di industri-industri besar seperti Motorola, General Electric Company, Kodak, dan lain-lain. Demikian dari saya serahkan kepada rekan saya. Baik, itulah penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.